Halo semuanya, kalian pernah ngerasa nggak sih belajar mati-matian buat ujian, kayaknya udah ngerti banget, beberapa minggu kemudian hilang gitu aja. Nah, hari ini kita bakal bedah satu cara belajar yang beda. Cara supaya ilmu itu nggak cuma numpang lewat di kepala, tapi bener-bener nempel seumur hidup. Ini nih pertanyaan besarnya kan, kayaknya kita semua pernah deh kejebak di siklus yang sama. Hafal, lulus, terus lupa. Ilmunya itu kayak tamu yang datang sebentar doang. Ini masalah yang umum banget, dan sebentar lagi kita akan cari solusinya bareng-bareng. Oke, kita bedah dulu masalahnya. Di bagian pertama ini, kita bakal lihat kenapa metode belajar yang sering kita temui itu, kok malah kayak sengaja dirancang buat bikin kita gampang lupa. Aneh kan? Coba lihat yang kiri dulu. Ini metode yang kayaknya kita semua kenal ya. Kita sibuk sama aktivitas, sama materi, tapi tujuannya ada di mana? Di paling akhir. Jadinya kayak ngumpulin potongan puzzle, tapi nggak tahu gambar akhirnya apa. Hasilnya, fakta-fakta yang acak dan gampang banget dilupain. Nah, sekarang lihat yang kanan. Pendekatan desain mundur ini ngebalikin logikanya 180 derajat. Kita mulai dari tujuan besarnya dulu. Terus gimana caranya keluar dari siklus lupa ini? Jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang keren banget, namanya Understanding by Design, atau disingkat UBD. Pendekatan ini benar-benar ngebalikin cara kita mikir soal belajar, biar hasilnya itu permanen. Kuncinya ada di 3 langkah ini, dan urutannya penting banget, nggak boleh kebalik. Jadi, bukannya langsung mikirin besok mau ngapainnya di kelas, kita justru mundur dulu dan nanya, tujuan akhirnya apa sih yang paling penting? Kalau tujuannya udah jelas, baru kita mikir, oke, bukti kalau anak-anak udah paham itu kayak gimana? Nah, aktivitas dan pelajarannya itu dirancang paling terakhir, sebagai jalan paling efektif buat nyampe ke tujuan itu. Persis kayak mau liburan, kita tentuin dulu mau kemana, baru deh pilih mau naik apa dan lewat mana. Nah, sekarang kita sampai di jantung dari semua ini. Konsep yang jadi pusatnya yaitu pemahaman abadi atau enduring understanding. Jadi, apa sih pemahaman abadi itu? Gini deh, ini bukan fakta yang bisa kita cari di Google kayak ibu kota Indonesia itu Jakarta. Bukan, ini tuh ide gede yang ngubah cara pandang kita soal dunia, sebuah prinsip yang bisa kamu pakai buat mecahin masalah lain bertahun-tahun setelah ujiannya selesai. Bayanginnya gini, ini adalah intisari yang nempel. Waktu detail-detail kecil dari pelajaran udah mulai lupa, hal inilah yang tersisa. Ini bukan sekedar ingatan pasif, tapi sesuatu yang aktif, yang benar-benar ngebentuk pola pikir kita dan terus kita kembangin seumur hidup. Ketiga hal ini tuh kerja bareng kayak sebuah perjalanan. Ide besar itu tujuan kita di kejauhan sana, pertanyaan esensial itu mesin keretanya yang terus mendorong rasa penasaran kita buat maju. Terus pemahaman abadi itu apa? Nah, itulah harta karun yang kita bawa pulang yang bikin seluruh perjalanan tadi jadi berarti. Coba bayangin prioritas belajar itu kayak piramida ini. Masalahnya sistem tradisional tuh seringnya mandek di level paling bawah. Fakta dan detail, itu penting jelas, tapi itu cuma fondasinya. Tujuan utamanya, puncak dari piramida ini adalah pemahaman abadi. Inilah yang ngasih makna ke semua fakta dan keterampilan yang ada di bawahnya. Oke, teorinya keren, tapi prakteknya di kelas gimana? Biar kebayang, yuk kita lihat beberapa contoh nyata dari berbagai mata pelajaran. Kita ambil contoh matematika. Pelajaran yang sering dianggap cuma hafalan rumus. Dengan pendekatan ini, topik peluang itu bukan lagi soal ngitung-ngitung doang, tapi soal keadilan. Pertanyaannya jadi, gimana caranya peluang bisa bantu kita bikin keputusan yang adil? Tiba-tiba matematika jadi bukan soal angka, tapi soal etika. Pemahaman abadinya adalah, kita belajar probabilitas biar jadi orang yang bisa mikir lebih objektif dan adil. Keren kan? Sekarang gimana kalau kita coba balik? Bayangin ini tujuan akhir dari pelajaran seni. Poster kreatif bisa menginspirasi perubahan sosial. Nah, coba dipikirin, kira-kira aktivitas belajar kayak apa ya yang bisa membawa kita ke kesimpulan sekuat ini? Nah, ini dia prosesnya. Topiknya poster sosial. Tapi pertanyaannya bukan gimana cara bikin poster yang bagus, tapi gimana caranya sebuah karya seni bisa menginspirasi perubahan. Pertanyaan ini mengubah segalanya. Siswa jadi sadar kalau seni itu bukan cuma hiasan, tapi alat yang sangat kuat buat menyuarakan ide dan mendorong perubahan. Dan yang lebih keren lagi, ini tuh bukan cuma buat satu pelajaran aja. Keajaibannya justru muncul waktu pemahaman ini dibangun terus-menerus dari tahun ke tahun sepanjang perjalanan pendidikan seseorang.
Coba kita lihat deh perjalanan pemahaman soal kreativitas. Mungkin di TK mulainya dari main-main dan eksplorasi pakai indera. Nanti di SD mulai kenal pola di seni dan musik. Lanjut di SMP udah bisa mendesain produk atau bahkan coding. Sampai akhirnya di SMA, dia bisa bikin proyek inovasi pakai AI atau merancang startup. Ini bukan ganti-ganti topik tiap tahun, tapi satu pemahaman besar yang makin lama makin dalam. Konsep abstrak kayak integritas juga bisa tumbuh dengan cara yang sama. Dimulai dari hal simpel di TK, kayak aturan berbagi mainan. Terus naik level jadi fair play waktu olahraga di SD. Di SMP jadi lebih rumit, ngomongin etika di dunia digital. Sampai puncaknya di SMA, diskusinya bisa sampai soal etika riset global. Setiap jenjang itu membangun di atas fondasi sebelumnya, menciptakan pemahaman yang benar-benar matang. Jadi intinya apa? Intinya adalah pergeseran mindset yang fundamental banget. Kita pindah dari tujuan sekedar tahu lebih banyak, menjadi memahami lebih dalam. Dari mengumpulkan fakta yang gampang hilang, menjadi membangun makna yang permanen dan jadi bagian dari diri kita. Nah, sebelum kita tutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian renungin. Coba pikirin perjalanan belajar kalian sendiri. Apa sih pemahaman abadi paling berharga yang pernah kalian dapat? Dan kalau kalian bisa belajar satu hal lagi yang dijamin bakal nempel seumur hidup, kira-kira apa ya itu?